Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irga Laurismi dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan membacakan materi alkali dan alkali tanah. Pengertian alkali. Alkali adalah salah satu jenis senyawa hidroksida terlarut dari logam. Zat ini identik dengan sifat basa kuat karena dapat mengubah warna kertas lakmus dari merah menjadi biru dan dapat bereaksi dengan asam untuk menghasilkan garam netral. Senyawa alkali adalah zat yang dapat mengubah ion OH- saat ditambahkan ke air. Konfigurasi elektron logam alkali. Logam alkali adalah logam yang berada dalam kelompok pertama tabel periodik. Pengelompokan tersebut membuat logam ini memiliki satu elektron di kulit terluarnya. Konfigurasi elektron umumnya adalah Ns⁻1. Misalnya, konfigurasi elektron litium adalah 1s⁻2, 2s⁻1. Litium dapat kehilangan elektron di kulit terluar dengan mudah untuk membentuk ion positif. Konfigurasi elektron secara rinci bisa Anda lihat di bawah ini. Litium He2s⁻1, natrium Ne3s⁻1, kalium Ar4s⁻1, rubidium Kr5s⁻1, cesium Xe6s⁻1. Francium umumnya tidak memiliki konfigurasi elektron karena merupakan unsur radioaktif. Warna api alkali. Bisa dilihat dalam tabel berikut ada beberapa warna api alkali. Litium berwarna merah, sodium berwarna kuning, potasium berwarna ungu, rubidium berwarna merah muda, cesium berwarna biru. Energi yang berguna untuk transisi elektronik antara tingkat energi yang tersedia dalam elemen blok S jatuh di wilayah spektrum yang terlihat. Akibatnya, ketika senyawa dipanaskan, zat-zat logam memiliki warna nyala api yang berbeda. Sifat-sifat kimia dari alkali. Hidridra. Pada suhu yang lebih tinggi, logam senyawa hidroksida logam ini bereaksi dengan hidrogen untuk membentuk hidrida logam. Dengan kata lain, ion hidrida dilepaskan oleh hidrida logam. Nitrida. Nitrida dapat terbentuk ketika logam bereaksi bahkan dengan nitrogen atmosfer. Proses ini menghasilkan senyawa yang disebut dengan nitrida logam. Oksida. Sifat berkilau akan muncul ketika senyawa ini bereaksi dengan oksigen atmosfer atau biasa disebut proses oksida. Namun, sifat oksida yang terbentuk akan memiliki keadaan yang berbeda. Atom litium yang lebih kecil membentuk oksida normal, sedangkan atom natrium membentuk preoksida dan atom yang lebih besar membentuk superoksida. Karena logam bereaksi dengan nitrogen, oksigen, dan air, maka logam-logam ini selalu tersimpan dalam minyak tanah untuk mencegah terjadinya reaksi tersebut. Hidroksida. Reaksi air dan logam, senyawa hidroksida logam ini dapat menghasilkan hidroksida logam dan membebaskan hidrogen. Reaksi logam alkali dengan air adalah salah satu ilustrasi paling klasik dari sifat reaktif logam yang kuat dan berpotensi membahayakan jika tidak Anda lakukan dengan hati-hati. Halida. Semua zat dari golongan 1A bereaksi dengan gugus golongan halogen yang terdiri dari fluor, klor, brom, dan yodium untuk membentuk halida. Reaktivitas halida menurun dari fluor ke yodium. Penggunaan alkali dalam kehidupan sehari-hari. Litium umumnya berguna dalam pembuatan baterai litium ion, sedangkan litium oksida dapat membantu pemrosesan silika. Paduan dari litium klorida berguna untuk mematri bagian aluminium. Kombinasi litium metalik dan magnesium dan aluminium menciptakan paduan produk yang sangat kokoh dan ringan. Litium juga bermanfaat dalam bidang medis, khususnya untuk alat pacu jantung. Natrium klorida berguna sebagai garam kapur. Cesium sebagai cesium sulfida bermanfaat dalam pembangkit listrik termoelektrik. Logam natrium murni memiliki banyak manfaat, termasuk berguna dalam lampu uap natrium. Lampu ini menghasilkan cahaya yang sangat efisien apabila Anda bandingkan dengan jenis pencahayaan lainnya dan dapat membantu menghaluskan permukaan logam lain. Sodium berguna dalam proses pemurnian berbagai jenis logam. Kalium memiliki banyak kegunaan dalam sabun, pembersih, deterjen, dan pertambangan emas. Senyawa kalium sering bermanfaat sebagai pupuk karena kalium merupakan nutrisi penting bagi tanaman. Kalium hidroksida adalah basa yang sangat kuat yang sering bermanfaat untuk mengatur pH sebagai zat. Pengertian alkali logam. Logam alkali adalah kelompok unsur kimia paling reaktif yang terdiri dari 6 elemen kimia yang berbentuk golongan 1A, yakni litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium.
Sifat dan warna alkali logam bisa Anda lihat dari tabel berikut ini. Manfaat logam alkali: litium sebagai bahan pelumas, baterai, industri kaca; natrium sebagai industri kertas, zat penyerap polutan polusi, cerobong asap, garam dapur masakan, baking soda; kalium sebagai pembuatan bubuk mesiu, pupuk, pembuatan film dan pada fotografi, industri deterjen; cesium sebagai pendeteksi radiasi. Pengertian alkali tanah: logam alkali tanah adalah nama lain dari logam-logam yang terdapat pada golongan 2A, kecuali radium. Logam-logam ini umumnya memiliki reaktivitas yang tinggi dikarenakan kulit es merupakan kulit terluar dari logam ini. Pemberian label tanah bukan tanpa makna. Seluruh unsur-unsur ini dapat ditemukan di tanah, baik dalam bentuk batuan atau dalam kerak bumi. Unsur alkali tanah: logam alkali tanah sendiri terdiri atas berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium yang memiliki elektron valensi 2, sehingga ia lebih mudah untuk melepaskan elektron, khususnya radium. Senyawa ini merupakan satu-satunya unsur yang tidak dapat ditemukan di tanah karena sifatnya yang radioaktif. Alasan mengapa unsur ini terdapat dalam unsur golongan 2A dikarenakan jumlah elektron valensi dari unsur ini berjumlah 2. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan ini tergolong suka larut dalam air namun tetap stabil pada temperatur yang sangat tinggi. Unsur-unsur ini umumnya akan ditemukan dalam bentuk karbonat, fosfat, sulfat, dan silikat dalam tanah. Sifat dan warna nyala api alkali tanah. Dalam tabel berikut ada sifat dan warna nyala api alkali tanah. Berelium berwarna putih, magnesium berwarna putih cemerlang, kalsium berwarna merah bata, strontium berwarna merah kensium, barium berwarna hijau apel, radium berwarna merah crimson. Adapun sifat-sifat logam alkali tanah adalah sebagai berikut. Bersifat relatif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Relatif lunak tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Bisa menghantarkan kalor dengan baik kecuali berelium. Bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berelium. Densitas titik leleh dan titik didinya relatif rendah. Radium bisa bersifat radioaktif. Jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali golongan 1. Manfaat alkali tanah: unsur berelium digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Berelium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Unsur magnesium hidroksida dijadikan sebagai obat MA. Magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membuat alloy bersama aluminium. Kalsium digunakan sebagai pengekstrasi logam dari oksidanya. Garam radium digunakan untuk terapi. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.